hari ini saya akan berbicara dari sisi yang sederhana. Saya khotbah secara eksposisi gitu ya Bapak Ibu. Bercerita tentang bagaimana sih sebetulnya hati Tuhan ketika melihat yang Tuhan inginkan, ketika melihat anak-anaknya itu tumbuh di dalam pengenalan akan Dia gitu ya. Kita mulai dari salah satu perumpamaan tentang orang si Lazarus dan si orang kaya gitu ya. Ya sama-sama kita baca. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ya, jadi aktor pertamanya adalah orang kaya. Katakan bersama saya orang kaya. 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Katakan bersama saya Lazarus. Ya, Lazarus itu dari kata Elazar, saudara. Yang artinya Tuhan menolong. Gitu ya. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, oke, berhenti dulu sampai di situ. Poinnya apa, saudara? Poinnya sederhana, Bapak Ibu saudara. Orang kaya mati, orang miskin mati. Artinya semua jenis manusia itu mati. Udah itu aja, gitu ya. Jadi sadarkah Anda bahwa kita bisa tua, kita bisa muda hari ini, kita bisa pria, kita bisa wanita. Kita bisa punya profesi A, kita bisa punya profesi B, kita bisa punya pergumulan tertentu dalam hidup kita, atau kita dalam kondisi yang sangat diberkati. Tapi di atas semua itu kesimpulannya satu, semua kita akan mati. Oke ya, semua jenis manusia akan mati. Ada yang manusia yang gak akan mati, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa difoto sebentar gitu ya. Dan apapun profesinya, ya dan siapapun kita, Anda merasa dirimu sehebat apapun, atau Anda merasa diri Anda begitu lemahnya hari ini, tetap yang hebat juga mati, yang lemah juga akan mati. Ya, kenapa? Ya karena memang kita diciptakan bukan untuk hidup selamanya. Ya, kita diciptakan untuk hidup dengan potongan waktu, dan di dalam potongan waktu ini kita punya sebuah kesempatan yang harus kita pilih. Pertanyaannya adalah kehidupan seperti apa yang mau kita jalani? Kehidupan seperti apa yang Anda mau hidupi di tengah-tengah bagian kesempatan, di mana kesempatan itu seperti surat tugas yang suatu hari surat tugas itu akan dicabut dari tangan kita dan semuanya akan berhenti. Yuk sama-sama sebelum saya lanjut lebih jauh, kita mulai dari satu pemahaman yang sederhana ini. Kita landing di tempat yang tidak pernah kita bahas, tapi itu akan terjadi suatu hari nanti di depan kita. Ada orang yang menjalani itu mungkin jauh lebih lama dari yang lain. Ya, Anda umur sampai 100 tahun itu ya. Tapi bisa jadi ada orang yang menjalani itu keluar dari pintu ini, tiba-tiba kena jantung, dan terjadi sesuatu tiba-tiba Tuhan izinkan, Tuhan ambil, bisa juga gitu ya. Kenapa? Karena ada sebuah lagu berkata jam kehidupan diputar sekali sudah, nggak 2 kali, cuman sekali. Dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Kita nggak pernah tahu. Ya mungkin bisa hari ini, mungkin bisa esok, mungkin bisa nanti, tapi yang jelas pasti berhenti. Anda mau tua, muda, besar, kecil, punya posisi tertentu atau dalam pergumulan tertentu, semua kita akan mati. Pertanyaannya adalah ujungnya dengan semua yang ujung yang sama ini, pertanyaan yang sederhana. Bagian kesempatan yang hari ini masih kita miliki, minimal dari Anda mendengar khotbah ini sampai sekian waktu yang tersisa yang ada di belakang, kira-kira jenis kehidupan apa yang kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang penting. Ya, kira-kira adakah sebuah jenis kehidupan yang Anda mau jalani, yang deminya Anda rela mati untuk kehidupan itu? Pernah gak saudara berpikir? Adakah sebuah jenis kehidupan yang Anda mau jalani kehidupan ini? Kehidupan itu Anda mau jalani, Anda mau hidupi kehidupan itu. Dan demi Anda menghidupinya, Anda rela mati untuk apa yang Anda hidupi itu. Ini berkaitan dengan apa yang kita percaya. Ini berkaitan tentang nilai yang kita hidupi. Ini berbicara tentang siapa Tuhan kita. Ini berbicara tentang kesetiaan seperti apa yang kita mau bangun bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu fondasi, satu nilai yang deminya Anda akan jalani kehidupan itu, bahkan deminya Anda rela mati untuknya. Ya,
Saudara, ini sebuah pertanyaan penting yang membuat hidup kita ini meaningful. Tadi di ibadah sebelumnya saya sempat bercerita, kenapa kok Tuhan naik ke atas kayu salib? Karena 3 alasan yang besar. Yang pertama, karena supaya manusia punya kehidupan yang kekal. Dia naik ke atas kayu salib, ampuni hidup Anda, selamatkan kita. Yang kedua adalah supaya kita punya kesempatan untuk hidup benar. Dia tuntun keputusan-keputusan kita. Dia berikan nilai, dia berikan arahan, dia berikan pilihan-pilihan. Tuhan memanggil kita untuk punya sebuah kedewasaan rohani. Tuhan membuat hati kita liquid supaya kita bisa merespon segala sesuatu dengan kacamata yang benar. Sehingga semua yang salah yang ada di belakang kita, tiba-tiba kita bisa mengambil sebuah keputusan yang benar. Dengan kekuatan dari surga, dia mati ke atas kayu salib supaya kita hidup menjadi orang-orang yang benar. Dan yang ketiga adalah membuat kita jadi orang-orang yang meaningful. Membuat hidupmu itu berharga. Membuat kau tahu kita bukan hanya bernafas dari hari Senin sampai hari Senin kembali. Tapi kita tahu setiap nafas yang kita tarik ini akan berakhir. Yang tersisa hari ini adalah kesempatan. Pertanyaannya, dengan kesempatan yang kita punya, sekali yang kita punya ini, kehidupan seperti apa? Nilai seperti apa? Value seperti apa? Kesetiaan seperti apa? Ya, pelayanan seperti apa? Ekspektasi kita dengan Tuhan yang seperti apa, yang Anda akan hidupi, dan demi yang Anda hidupi itu Anda rela mati untuknya. Soal pertanyaan ini sederhana, tapi membuat Anda ngerti bahwa kita ini manusia. Membuat kita tahu bahwa kita ini seseorang pribadi yang diciptakan dengan sebuah tujuan. Membuat kita tahu potongan waktu kita itu berharga di tangan Tuhan. Membuat Anda tahu bahwa satu hari ini kita gandeng anak kita. Suatu hari apa yang kau gandeng gak selamanya bisa kau gandeng. Di antaranya akan saling berpisah. Karena kita hanya punya kesempatan untuk mengasihi waktu kita hidup. Mengasihi itu dilakukan waktu kita hidup. Bukan setelah kita mati kita mengasihi dan melakukan banyak hal pada orang mati. Bukan. Tapi waktu kita masih hidup. Jadi pelajaran sederhananya pertama, ya poin pertama saya sederhana. Semua orang mati. Yang tersisa hari ini kita punya kesempatan. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Karena kesempatan cuma sekali dan kita gak pernah tahu kapan itu akan berhenti. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, ayat 24. Lalu ia itu siapa si orang kaya tadi? Berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada cerita yang menarik. Coba Anda bayangkan ya. Di sini ada orang kaya dan di sini ada si Lazarus. Suatu ketika dua-dua mati. Oke? Dua-dua mati. Pada saat dua-dua mati, gambaran Lazarus di kacamata orang kaya itu gambaran Lazarus waktu dia masih miskin. Betul Bapak Ibu? Karena begitu mati, Alkitab berkata, yang di sini gak bisa ke sono, yang di sono juga gak bisa ke sini. Oke ya? Jadi waktu mati, si orang kaya itu masih berpikir bahwa Lazarus pasti penuh dengan borok. Lazarus pasti gak terawat. Lazarus pasti hidupnya gak karu-karuan. Hidupnya pasti compang-camping, kotor. Itu yang ada di asumsi si pikiran orang kaya itu, bukan? Betul? Pada saat dia mati gitu ya, karena dia gak ketemu mereka sudah. Walaupun saya percaya ketika di surga gak ada lagi yang begituan. Tuhan sudah gantikan dengan tubuh kemuliaan gitu ya. Tapi di kacamata si orang kaya ini, si Lazarus ini adalah si Lazarus yang kumuh, kotor, gak terawat, penuh dengan borok. Ya, kondisi tubuhnya rusak dan tidak terawat. Bahkan mungkin jari-jarinya penuh dengan bisul-bisul. Dan dalam kondisi yang seperti ini, perhatikan. Dalam kondisi yang seperti ini, si orang kaya ini ngomong kepada Bapak Abraham, boleh gak minta tolong Lazarus suruh celupkan tangannya. Karena aku sangat kehausan. Anda bisa bayangkan, mungkin bisa jadi tangan yang dicelupkan itu tangan yang penuh dengan bisul. Tangan yang penuh dengan bisul dicelupkan untuk dikasih ke dia, dan dia rela terima air dari tangan yang dicelupkan yang mungkin penuh dengan bisul itu. Ya, pelajaran keduanya apa? Saudara, pelajaran kedua yang saya mau share hari ini sederhana. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, ya suatu hari Anda mungkin akan minta tolong dari orang yang Anda tidak pernah bayangkan akan menolong. Jadi hari ini jadi orang jangan sombong. Hari ini jadi orang belajarlah untuk menjadi berkat saat kesempatan itu masih ada. Karena kau gak pernah tahu, jangan-jangan orang yang tak pernah kau pikirkan
Orang yang gak pernah kau pikir, ternyata dia burung gagak yang muncul di depan rumah Anda di saat krisis itu tiba dalam hidup Anda. Kau gak pernah pikirkan? Ya jangan-jangan orang yang selama ini kita pandang sebelah mata, orang yang selama ini gak pernah ada dalam pikiran kita, ternyata suatu hari Tuhan izinkan, Tuhan kirim orang itu untuk menolong hidup kita. Ini bukan tentang siapa yang menolong kita dan siapa yang ditolong, bukan Bapak Ibu. Tapi ini sekali lagi tentang sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, ada sebuah panggilan dalam hidup ini, sekali lagi kita nggak tahu kapan jam kehidupan itu akan berhenti. Dan tugas kita cuma satu, kesempatan itu ada. Maka hal kedua yang harus kita bangun adalah belajar menjadi berkat waktu kesempatan itu masih ada. Jangan sombong-sombongan, jangan menang-menangan, jangan merasa kita lebih hebat, lebih senior dari yang satu dengan yang lain. Jangan merasa bahwa aku lebih derajat tertentu satu dengan yang lain. Ya sehingga ciptaan Tuhan ini hanya saya, yang situ bukan ciptaan Tuhan. Nah model-model begini adalah model-model yang akhirnya seseorang gak bisa lagi ngomong dalam hidup Anda. Seseorang gak lagi bisa bercerita tentang sesuatu yang benar, yang men-trigger hidup kita untuk memilih sesuatu yang benar. Kita menang-menangan, kita ambil posisi untuk gak pernah salah di depan orang lain. Kita ambil posisi untuk tidak pernah meletakkan hati kita dengan rendah hati. Kita gak belajar untuk menjadi berkat saat kesempatan itu tiba. Kita gak belajar untuk menghargai orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Dan kita belajar untuk menjadi bagian, punya empati dalam hidup mereka. Dan mereka tumbuh bersama-sama dengan Tuhan lewat setiap kesempatan. Melihat hidup kita menjadi berkat. Nah hari ini saya ingin mengajak kita semua, yuk sama-sama. Jangan kejebak untuk menjadi sombong. Jangan kejebak untuk melihat berkat secara berlebihan. Karena semuanya itu toh datangnya juga dari Tuhan. Ya, jangan melihat berkat membuat kasta kita naik terlalu tinggi sehingga melihat orang lain bukan ciptaan Tuhan. Ya, jangan melihat akhirnya kita kejebak menjadi orang-orang yang merasa paling benar sendiri dalam segala sesuatu. Ya akhirnya orang lain gak lagi bisa bicara dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita kejebak dalam ruangan ini, maka itu adalah sebuah situasi di mana kita menjadi orang-orang yang merasa diri kita rohani. Kita menjadi orang-orang yang merasa diri kita kenal Tuhan. Tapi jauh di belakang itu, jangan-jangan justru kita menjadi orang yang benar-benar merasa diri kita kenal Tuhan. Tapi sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang sangat gak bisa dibentuk oleh Tuhan. Sangat gak bisa punya ruangan untuk Tuhan berbicara dalam hidup kita. Dan akhirnya pertumbuhan kita stuck hanya karena kita merasa lebih tahu dari yang lain. Spirit inilah yang membuat seseorang gak bisa tumbuh ke level berikutnya. Area inilah yang membuat Tuhan gak bisa koreksi hidup kita. Area inilah yang membuat ceki leader, pemimpin, gembala Anda gak bisa ngomong di hidup Anda. Karena setiap kali sesuatu yang coba disuntikkan yang benar, kita akan selalu mendinai, kita akan selalu singkirkan, kita punya cara pandang kita sendiri, dan kita menganggapnya benar, dan terus-menerus kita berulang di ruangan yang sama dari waktu ke waktu. Pertanyaannya, sampai kapan pertumbuhan kekristenan dibangun dengan cara seperti ini? Ya, kita sendiri akhirnya akan capek, blunder di sebuah tempat yang sama terus-menerus. Jangan-jangan kunyitnya bukan di tangan orang lain, kunyitnya ada di punggung kita. Ya kita bisa selesaikan semuanya di depan kita dengan baik. Kita bisa selesaikan yang ada di depan kita dengan beres. Tapi sehebat-hebatnya kita menyelesaikan apa yang di depan, tetap Anda gak bisa lihat punggung Anda kan? Anda butuh spion untuk melihat punggung Anda ini ada kotornya enggak? Punggung kita ini ada sesuatu yang harus diberesin enggak? Kita tetap butuh orang lain untuk berbicara dalam hidup kita. Dan di titik itulah kita belajar. Kesempatan itu cuma sekali untuk kita mengalami sebuah pertumbuhan. Jangan menang-menangan sendiri. Ya, tapi izinkan hati Anda dibentuk, diproses. Agar kita punya kesempatan untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sederhana bukan? Kita lanjutkan ayat berikutnya sama-sama. Perhatikan ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik selama hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terselami. Supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Ya, jadi dikatakan si Lazarus itu ada di sorga. Kemudian si orang kaya ada di neraka. Bapak Ibu saudara.
Tapi saya percaya konteks ayat ini bukan berbicara tentang bukan berbicara tentang kekayaan atau tentang kemiskinan yang membuat orang pergi ke surga atau pergi ke neraka, bukan? Betul? Konteksnya bukan hanya sekedar tentang orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Lalu kita simpulkan, kalau gitu kekayaan itu mempengaruhi orang masuk surga atau masuk neraka. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kekayaan tidak membuat orang masuk ke surga, kekayaan tidak membuat orang masuk ke neraka, tapi juga belum tentu masuk ke surga. Sebaliknya, sebaliknya kemiskinan juga tidak membuat orang masuk ke neraka, tapi juga belum tentu masuk ke surga. Di neraka orang miskin yang sombong bisa jadi juga banyak, gitu ya. Di neraka orang kaya yang sombong bisa jadi juga banyak. Karena ini bukan tentang kekayaan atau tentang kemiskinan. Ini bukan tentang kekayaan atau tentang kemiskinan. Ada orang berkata, udahlah gak usah kaya-kaya. Nanti susah masuk surga. Salah Bapak Ibu, gak ada hubungannya Bapak Ibu. Bukan kekayaan atau kemiskinan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam pada kekayaan tentang kemiskinan itu sendiri. Dalam konteks ini apa yang saya mau bawa untuk Anda. Pelajaran yang ketiga adalah sederhana. Kalau bukan tentang, jadi yang saya ceritakan ini bukan dalam konteks ini saya dalam posisi bukan mengolok-olok si miskin atau menyudutkan yang lebih, bukan Bapak Ibu. Tetapi ada sebuah kebenaran bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada setiap orang dengan cara yang sama. Apapun latar belakang kita. Apapun latar belakang yang hari ini ada dalam hidup kita. Kalau dia ingin memberkati maka dia memberkati. Kalau dia ingin mengangkat hidup kita maka dia mampu mengangkat. Jadi hari ini berani bermimpi besar saat kesempatan itu ada di tangan kita. Karena Tuhan berperang bersama-sama dengan kita. Jadi poinnya bukan pada janji Tuhan apakah ada atau tidak dalam hidup kita. Karena janji itu pasti ada. Tapi poinnya lebih bagaimana respon kita menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan janji itu. Janjinya bisa sama. Tapi orang melewatinya dengan responnya bisa beda-beda satu dengan yang lain. Buahnya pun juga beda-beda. Kalau ngomong tentang janji Tuhan, kalau ngomong tentang kesempatan, dia berikan kesempatan yang sama pada setiap orang. Dia berikan kesempatan pada Anda, pada saya, pada semua kita yang dengan kacamata yang sama. Dia mengasihi, nggak pilih-pilih orang. Dia ingin memberkati, dia juga nggak pilih-pilih orang. Dia ingin mengangkat hidup kita, dia juga nggak pilih-pilih orang. Dia ingin mengeluarkan kita dari sebuah situasi tertentu dalam hidup kita. Dia juga gak pilih-pilih orang. Tetapi untuk dia melakukan semuanya itu agar bisa terjadi. Dia butuh respon yang benar dari orang itu. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan jatuh di tanah hati yang benar. Muncul orang-orang yang disiapkan responnya. Muncul orang-orang yang bisa dipercaya. Muncul orang-orang yang siap diangkat dari kapasitas demi kapasitas berikutnya bersama dengan Tuhan. Maka di titik itu seseorang akan berproses dan mengalami sebuah perjalanan yang benar bersama dengan Tuhan. Nah di titik berikutnya Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, oke kalau gitu, kalau yang membuat orang masuk ke surga bukan karena kekayaan atau kemiskinan. Yang membuat orang masuk ke neraka, yang menyebabkan orang masuk ke neraka juga bukan karena kekayaan. Bukan juga karena kemiskinan. Terus pertanyaannya, kenapa si kaya ini masuk neraka? Dan kenapa si miskin ini masuk surga? Karena analoginya dipakai kan si kaya sama si miskin. Terus kalau bukan kekayaan dan bukan kemiskinan yang membuat mereka masuk surga atau masuk neraka. Pertanyaan apa yang membuat si kaya ini masuk neraka dan si miskin itu masuk surga? Dan jelas penyebabnya bukan karena kekayaan atau kemiskinan. Jadi artinya ada sisi lain yang Tuhan sedang sorotin dari perumpamaan ini yang coba Tuhan ceritakan kepada umatnya dari kacamata Tuhan dari situasi ini. Kita baca berikutnya yuk sama-sama. 24 sampai 26. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi.
supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, maupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ini adalah, kalau Anda baca yang kita baca barusan, ini adalah cerita setelah segala sesuatunya terjadi. Oke? Jadi Tuhan tuh kasih cerita, endingnya adalah si kaya itu masuk neraka, si miskin, si Lazarus itu masuk ke surga. Dan waktu mereka ada di surga dan di neraka, mereka saling terpisah satu dengan yang lain. Endingnya itu di situ, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, kenapa kok endingnya bisa begitu, Bapak Ibu? Apa yang salah dengan mereka? Apa yang Tuhan soroti di dalam area ini, Bapak Ibu Saudara? Yuk kita baca, kita lanjutkan berikutnya. Bacanya di mana? Bacanya adalah waktu mereka masih hidup. Apa yang terjadi waktu mereka masih hidup, Bapak Ibu? Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan perhatikan, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Oke? Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh di meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Nah, Anda bisa bayangkan situasinya ya. Jadi dalam cerita ini konteksnya adalah ada orang kaya, ya si orang kaya ini, dia lagi duduk di meja makannya, dia makan di sana. Oke, dia makan apa yang dia butuh untuk makan, dia ada di situ dan dia menikmati makannya yang ada di sana. Di waktu yang sama, dia melihat Lazarus di depan pintu rumah. Oke, dia lihat Lazarus di depan pintu rumah dan Lazarus datang ke sana dengan sebuah tujuan. Dia ingin mendapatkan paling tidak remah-remah dari makanan dari orang kaya ini. Oke, tapi buru-buru dapat remah-remah. Mau masuk pintu rumahnya aja nggak bisa. Oke, mungkin remah-remahnya sudah turun ke bawah, dia mau makan pun nggak bisa karena anjing lebih dahulu memakannya. Ya karena sampai boroknya itu dijilatin sama anjing ini. Itu situasinya. Situasi yang kedua adalah mereka berdua saling tahu, Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang kaya ini tahu tentang apa yang hari itu terjadi dengan Lazarus. Dan dia melihat itu setiap hari. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau sharekan? Yang saya mau ceritakan begini loh. Anggaplah si Lazarus itu ada di depan pintu rumah. Dan dia membutuhkan makanan dalam konteks Lazarus si miskin. Tapi dalam konteks kita hari ini adalah konteks sebuah situasi di mana Lazarus ini datang dengan sebuah kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan gak tentu tentang makanan. Kebutuhan itu bisa bicara tentang bagaimana seseorang butuh Tuhan. Kebutuhan bisa berbicara tentang bagaimana seseorang butuh sahabat di dalam pertumbuhan. Kebutuhan bisa berbicara tentang seseorang yang mungkin hidupnya lagi dalam kondisi yang rumit sekali. Dia butuh kasih karunia untuk keluar dari benang ruwetnya itu dengan semua situasi yang hari itu terjadi. Orang itu sedang ada dalam sebuah kebutuhan. Lazarus hari itu di depan pintu konteksnya mungkin tentang makanan. Tapi kalau kita lihat lebih luas bukan hanya tentang makanan. Tapi tentang orang-orang yang butuh sesuatu untuk dia ditarik ke kapasitas berikutnya. Untuk dia berjumpa dengan kemenangan di dalam hidupnya. Di sisi yang lain Bapak Ibu, ada orang kaya. Si orang kaya ini dalam konteks yang kita bicarakan. Ada si orang kaya ini dia makan, dia melakukan segala sesuatu. Si orang kaya ini punya jawaban atas kebutuhan dari si Lazarus ini. Dan bukan hanya punya jawaban, si orang kaya ini melihat bahwa di situ ada Lazarus. Dan yang lebih ironis lagi adalah si orang kaya ini tahu dan melihat itu bukan 1-2 kali, tapi setiap hari. Dia melihat si Lazarus punya kebutuhan, setiap hari dia tahu dia punya jawaban atas kebutuhan dan setiap hari dia melihat ini dan dia memutuskan tidak melakukan apa-apa. Menangkap sesuatu. Inilah yang disoroti oleh Tuhan. Jadi yang disoroti oleh Tuhan bukan tentang si kaya dan si miskin. Tapi tentang sebuah situasi. Di mana seseorang melihat kebutuhan saudaranya. Di mana seseorang melihat saudaranya butuh Tuhan. Di mana seseorang melihat ada saudara yang lain butuh breakthrough dalam hidupnya. Di mana seseorang tahu kalau dia ketemu dengan Tuhan, hidupnya akan mengalami sebuah perubahan. Dan ironisnya orang itu punya jawabannya.
Dia punya jawabannya, dia pegang jawabannya itu. Dan dia melihat situasi itu setiap hari. Dan yang paling akhir adalah sekalipun dia melihat situasi ini tiap hari, dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya sesuatu. Dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Area inilah yang sebetulnya sedang disoroti oleh Tuhan. Ini bicara tentang hati kita. Ini bicara tentang siapa Anda di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak hati-hati, gereja bisa kejebak dalam ruangan ini. Kita menjadi orang-orang yang punya jawaban tentang Tuhan di hidup kita. Anda punya firman Tuhan di mulut kita. Kita punya berkat Tuhan di mulut kita. Kita punya kesempatan yang begitu terbuka di depan kita. Kita setiap minggu mengikuti pertumbuhan bersama dengan Tuhan, bersama dengan gereja lokal. Kita bertumbuh bersama-sama. Kita menikmati semua fasilitas untuk bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Dan setiap hari kau akan temukan teman di kantormu butuh Tuhan. Setiap hari Anda akan temukan satu anggota keluarga di rumah Anda butuh Tuhan. Setiap hari Anda akan temukan mungkin orang di depan rumah Anda butuh Tuhan. Setiap hari Anda akan temukan mungkin mertuamu hari ini butuh Tuhan. Mungkin seseorang yang kau kasih mereka butuh Tuhan. Dan kita punya jawabannya di tangan kita. Setiap hari kita melihat mereka dan kita tidak lakukan apa-apa. Setiap hari itu bergulir terjadi dalam hidup kita. Pernah Anda kepikiran Bapak Ibu? Dan sesungguhnya inilah yang disoroti oleh perumpamaan ini di hadapan Tuhan. Inilah disoroti oleh si orang kaya ini terhadap si orang miskin. Bukan karena sekali lagi bukan kekayaan atau kemiskinannya. Bukan itu. Tetapi tentang sebuah kapasitas. Bahwa Tuhan itu berikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu dan menjadi berkat di mana-mana. Tuhan berikan kita kesempatan dan kita punya jawaban atas kesempatan itu. Dan kita tahu ada orang-orang yang butuh jawaban yang ada di sini kita. Dan kita memutuskan untuk menjadi gemuk rohani. Dan hanya bercokol dalam gedung gereja di dalam sebuah program. Pertanyaannya adalah, akankah kita menjadi gereja yang seperti ini? Akankah Anda duduk di kursi Anda dan kau memutuskan pertumbuhanmu adalah pertumbuhan yang seperti itu? Sementara di tangan Anda ada satu kue yang kalau dimakan oleh sahabatmu, dia kenal Tuhan, hidupnya diubah, hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita memutuskan duduk di kursi kita hanya karena mungkin gak ada waktu. Hanya karena mungkin kita belum bertindak. Hanya karena kita gak kepikiran sebagainya. Sedangkan di sekeliling kita ada banyak orang yang butuh Tuhan. Mereka butuh kasih karunia. Mereka butuh kemenangan. Mereka butuh dibebaskan. Mereka butuh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Dan Anda punya jawabannya dan kita memutuskan untuk diam. Hari ini yuk sama-sama. Kita gak boleh jadi gereja yang demikian. Katakan amin. Kita gak boleh jadi gereja yang demikian. Kita tahu Tuhan mati untuk semua orang. Tuhan mati untuk sahabat Anda di rumah. Tuhan mati untuk teman kantor Anda. Tuhan mati untuk orang-orang yang Anda kasih di rumah sebagai anggota keluarga Anda. Dan Tuhan ingin Anda ada di hidup mereka. Karena kau pegang kuenya untuk membuat hidupnya mengenal Tuhan. Dunia gak bisa lihat Tuhan. Dunia lihat kita. Ya, jadi jangan harap, wah aku nanti dia ketemu Tuhan sih. Ya, satu sisi gak salah. Tapi di lain sisi gak sepenuhnya benar. Karena dunia lihat Anda. Kitalah yang menceritakan Tuhan kepada dunia. Kitalah yang memberitahu ada Tuhan di hatiku yang tak kau lihat itu. Dan aku punya kuenya. Untuk kau mengalami sebuah pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah pembawa kue, pembawa jawaban itu ternyata memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Dan itu terjadi dengan si kaya dan si miskin ini. Kita lihat ya ayat berikutnya ya. Perumpamaan ini diperdalam dengan ayat berikutnya. Perhatikan 27-28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumahku. Oke, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Jadi si orang kaya itu ngotot Bapak Ibu. Dia berkata, oke kalau gitu gini deh, ya udah aku di sini aja nggak bisa turun lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi boleh nggak minta tolong? Lazarusnya aja yang turun. Ya, Lazarusnya ada yang turun. Ya nanti kasih tahu keluargaku yang ada di sana. Pasti kalau Lazarus yang turun, mereka semua akan mau mendengarkan berita ini. Gitu ya. Kenapa? Karena Lazarus adalah orang yang langsung terlibat di dalam kehidupan rumah tangga si kaya ini. Oke ya, jadi Lazarus lah orang yang paling cocok yang turun dan memberitahu mereka. Gitu. Tapi Anda tahu jawabannya, 29 dikatakan. Tetapi kata Abraham,
Ada pada mereka, perhatikan ini, kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi Bapak Abraham tuh ngomong gak perlu. Lazarus gak perlu turun. Kenapa? Karena untuk mereka yang hidup sudah ada kesaksian Musa dan kesaksian nabi. Jadi Lazarus gak perlu turun. Ayat 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ini jadi film horor Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada pocong ke rumah itu, ding 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 ding, nah, dia bertobat. Itu pemikirannya si orang kaya ini. Ya, bayangin kalau Lazarus turun, terus dia lompat-lompat di depan rumahnya gitu ya. Mungkin bertobat, itu pikirannya si orang kaya ini gitu ya. Dalam perumpamaan ini maksudnya. Kemudian ayat 31, perhatikan Bapak Ibu. Kata Abraham kepadanya, jika mereka itu siapa? Yang dimaksud mereka adalah kita semua yang masih hidup. Oke? Ya, kita semua yang hidup, ya. Kita semua yang hari ini bersama-sama termasuk si 5 orang itu, ya. Tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan. Ya, tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Abraham itu meyakinkan mereka, gak perlu mereka turun. Kalau mereka yang hidup nih loh, gak mau belajar menghidupi kesaksian Musa dan kesaksian Nabi, mereka pun juga gak bisa diyakinkan nanti. Itu pesan penting untuk kita Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kesaksian Musa dan kesaksian Nabi itu maksudnya apa? Yuk sama-sama kita buka dalam Matius 22, 36 sampai 40 Bapak Ibu. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 40 Bapak Ibu poinnya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kesaksian Musa dan kesaksian Nabi itu kalau dirangkum semuanya, ini isinya dua ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan kata lain Tuhan tuh menyoroti perumpamaan ini dengan sebuah kacamata. Kalau kamu punya kesempatan untuk hidup, di tanganmu ada jawaban. Dan di sampingmu ada orang yang membutuhkan. Dan sepanjang hidup ternyata kau nggak bisa mencintai dia. Jangan-jangan kita memang tidak pernah mencintai Tuhan. Kenapa? Karena kalau seseorang mencintai Tuhan, bukti yang terlihat itu apa? Ya, apa yang membuat Anda punya bukti yang terlihat bahwa Anda cinta Tuhan? Apakah hanya karena kita datang ke gereja? Apakah karena kita punya jadwal pelayanan tertentu? Semua itu penting dan baik. Tapi pertanyaan yang lebih mendasar daripada itu, apa yang membuktikan, yang kelihatan bahwa di hatimu itu cinta Tuhan? Yaitu buahnya adalah mengasihi manusia. Jadi kalau seseorang betul-betul mencintai Tuhan, maka buahnya dengan sendirinya akan bergulir dengan hebat. Dia akan menjadi orang-orang yang mengasihi manusia. Di sisi sebaliknya, seseorang gak mungkin bisa mengasihi manusia kalau cintanya akan Tuhan gak tumbuh dalam hidupnya. Kalau cintanya akan Tuhan gak tumbuh meluap-luap, maka susah sekali untuk Anda mengasihi pasangan. Susah sekali untuk Anda mengasihi anggota keluarga Anda. Kenapa? Karena kita berusaha mengasihi dengan kekuatan kita. Mau sampai kapan sih kita kuat? Tapi begitu ada cinta Tuhan dalam hidup kita, maka otomatis tiba-tiba kita bisa mengasihi pasangan kita. Tiba-tiba kita punya empati dengan sesama. Tiba-tiba kita menyadari bahwa di tangan gue ini ada kue. Dan di sana butuh jawaban. Tiba-tiba kita menyadari, mertuaku yang satu ini harus kenal Tuhan. Gimana caranya aku akan berdoa untuk dia. Aku akan follow up dia. Aku akan call dia. Aku akan cari-cari kesempatan untuk dia datang ke rumah Tuhan. Dia harus kenal Tuhan. Tiba-tiba cinta kepada seseorang muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan. Senang sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini yuk sama-sama tumbuhkan area ini dengan sengaja. Ya, jadi pesan tentang orang kaya dan orang miskin sekali lagi bukan tentang kekayaan atau tentang kemiskinan.
tetapi tentang sikap hati kita atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setelah Tuhan memberkati, setelah Tuhan membuat kita mengenal Tuhan, setelah kita tahu hidup kita dipilih, setelah kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita, setelah kita tahu Dia anything, lakukan segala sesuatu untuk kita. Maka ada satu panggilan berikutnya adalah bagaimana responmu ketika melihat sesamamu butuh jawaban, sedangkan di tangan punya jawaban untuk melakukannya untuk mereka. Ini adalah sebuah panggilan untuk kita mengasihi sama kita. Ini adalah sebuah panggilan untuk kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, poin saya adalah yuk sama-sama mulailah dari satu. Karena satu orang itu berharga. Ya, mulailah dari satu. Karena satu orang itu berharga. Minggu depan kita akan KKR Jumat Agung, Paskah, dan bangun momentum di minggu-minggu berikutnya. Yuk sama-sama mulailah dari satu. Ya, angka satu ini penting Bapak Ibu. Sudah ingat 99 ekor domba ditinggal demi cari yang satu. Ini kalau hitung-hitungan pengusaha pasti nggak masuk bukan? Ya 99 ditinggal cari yang satu. Beda kalau 99 ternyata yang hilang 50 Bapak Ibu. Pasti Anda keluar, Anda cari karena worth it gitu kan. 50 nih hilangnya, pasti cari 50. Ini hilang satu. Kalau hitung-hitungan pasti nggak masuk. Tapi Tuhan memilih untuk melakukan itu. Pernahkah saudara berpikir kalau seandainya seluruh kota Bali ini semuanya sudah kenal Tuhan. Dan ternyata yang belum kenal hanya Anda seorang. Hanya Anda tok seorang. Ya, saya yakin Tuhan tetap akan mati di atas kayu salib untuk mencuri perhatianmu dan untuk membuatmu kenal Tuhan. Mungkin bisa jadi kami-kami yang sudah kenal Tuhan yang gak sabar. Udahlah Tuhan tinggal aja cuma satu itu. Kita mungkin mikirnya begitu. Saudara. Tapi kalau Tuhan gak mungkin lakukan itu. Dia tetap akan naik ke atas kayu salib. Demi satu yang hilang. Jadi tahukah? Satu itu berharga. Hari ini temukan satu itu dalam hidup Anda. Temukan satu orang yang butuh jawaban. Dan jawaban ada di tangan Anda. Ada di tanganmu saudara. Kenapa Tuhan kejar seorang Yunus yang lari lebih jauh 400 km dari wilayah yang seharusnya. Dia kejar seorang Yunus. Karena dari satu Yunus Niniwe dimenangkan. Kenapa Tuhan kejar seorang Gideon yang lagi ketakutan hari itu? Ketika Tuhan dapatkan satu Gideon. Dari Gideon muncul 300 pasukan. Dari 300 pasukan melawan bangsa Median yang Alkitab berkata jumlahnya seperti pasir di laut. Tak terhingga banyaknya. Dan mereka menang jadi pahlawan di sana. Jadi satu itu berharga. Ya, Paulus berkata, ngomong kepada kepala penjara, kalau kamu kenal Tuhan, maka kamu dan satu anggota keluargamu akan mengenal Tuhan. Tetap mereka pada akhirnya harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tapi itu seperti janji Tuhan untuk kepala penjara ini. Dan sejak hari itu bukankah janji yang sama jadi milik Anda bukan? Anda mulai berkata Tuhan, aku bertobat, maka aku akan lihat seluruh anggota keluarga aku kenal Tuhan. Aku dulu kenal Tuhan, maka aku akan lihat tanteku, omku, iniku, semuanya akan kenal Tuhan. Tiba-tiba Anda punya mimpi untuk lakukan itu. Karena satu janji di atas satu si kepala penjara ini yang bertobat bersama-sama dengan Paulus. Jadi satu itu berharga. Kita selalu akan temukan satu yang hilang itu. Kita akan temukan di kantor-kantor, Anda akan temukan di rumah Anda akan temukan di anggota keluarga Anda akan temukan di dalam persahabatan Anda akan temukan mereka di mana-mana. Tugas kita satu, yaitu menangkan mereka, bagikan kuenya kepada mereka, karena Anda punya jawabannya, bawa mereka datang kepada Kristus, supaya mereka mengalami pertumbuhan, dan mereka mengalami Tuhan dalam hidup kita, di dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk sama-sama. Hari ini saya berdoa jemaat Tuhan, tak seorang pun kita menjadi pengangguran. Tapi kita menjadi pelaku-pelaku di dalam kerajaan Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah cerita ya. Suatu ketika ada seorang perempuan anak wanita masih kecil usia 8 tahun. Namanya Tis. Ini sebuah kisah nyata. Ya. Dia 8 tahun mereka hidup ayah ibu dengan 2 anak. Dia punya adik usianya 5 tahun. Adiknya dalam kondisi yang sakit. Ketika adiknya dalam kondisi yang sakit, suatu hari ayah dan ibunya ada di ruang tamu. Mereka nangis. Si ayah ngomong kepada istrinya, "Mah, anak kita yang satu ini gak ada obatnya. Gak ada jalan keluarnya. Jadi sudah coba tanya di sana sini, kita gak siap untuk membayarnya. Kondisinya saat ini hanya keajaiban yang bisa menolongnya untuk tetap hidup." Oke? Singkat cerita, si Cece ini di kamarnya dia mendengar statement ayah ibunya ini. Di kamar dia nangis.
Dia nangis, kenapa? Gitu. Dia mempertanyakan, kenapa kok harus begini? Apa yang dilakukan? Dia ambil celengan di atas pintunya, di lemarinya gitu ya. Dia ambil celengan, dia buka semuanya. Dan ditemukan uangnya pun juga nggak banyak. $1.20. Kecil sekali, sedikit banget uangnya. Ya, $1.20. Nanti Anda bisa cari cerita ini di Google. Setelah itu dia bawa $1.20 ini pergi ke sebuah toko obat, anggaplah toko obat, toko Rexel namanya. Toko obat sampai ke sana, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Dia cari nggak ketemu, dia cari perhatian dengan goyang-goyang uang itu ya, di kotak. Sampai petugasnya datang, terus dia ngomong pada petugasnya, saya punya uang dan saya mau beli obat. Petugasnya bertanya, obat apa yang kamu cari? Aku mau beli obat yang namanya adalah keajaiban. Karena adikku sakit, orang tuaku berkata hanya keajaiban yang bisa tolong dia. Si penjual obat ini bingung. Dan dia berkata, nak, kita gak punya nama obat itu. Dan aku gak bisa nolong adikmu. Jadi please kamu pulang aja. Karena aku gak bisa nolong adikmu. Mereka berdebat enggak. Pokoknya orang tuaku berkata, adikku ini ada sesuatu yang tumbuh di kepalanya. Dan hanya keajaiban yang bisa tolong dia. Jadi please, aku punya uang. Please kasih aku keajaiban itu. Dia nangis di apotek. Terjadi perdebatan di sana. Di belakangnya ada seorang pria yang pegang pundaknya. Dan pria itu bertanya, nak, apa yang kamu butuhkan? Keajaiban seperti apa yang kamu butuhkan? Terus dia mulai cerita, saya nggak tahu. Tapi orang tua aku berkata ada sesuatu yang tumbuh di kepalanya. Dan kami tidak bisa membayarnya. Terus orang ini berkata, berapa uang yang kamu punya? Aku punya $1.20. Dan pria ini berkata, oke, $1.20 ini cukup untuk membeli keajaiban. Boleh gak antar aku ke rumah orang tuamu? Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah orang tuanya. Diperiksa semuanya, dioperasi. Dan anak ini punya tambahan usia 17 tahun berikutnya. Nama dokter ini adalah Carlton Armstrong. Dia langsung viral, dia langsung terkenal sebagai ahli bedah neurologi. Hari itu terjadi menjadi kisah nyata. Bagi anak ini, iman itu sederhana. Dibutuhkan iman seorang anak kecil plus $1.20 ya, ditambah dengan ketaatannya. Ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, melayani itu gak rumit. Yang membuat rumit justru otak dewasa kita. Nanti gini gimana, nanti begitu gimana, nanti begini gimana. Itu yang membuat rumit. Ya, melayani itu gak rumit. Melayani cuma mulai dengan hati yang mau dan satu langkah ketaatan untuk menemukan satu yang berharga itu dalam hidup Anda. Maka kau akan lihat, ya, ketaatan demi ketaatan akan melahirkan buah-buah yang luar biasa. Dan orang-orang akan dimenangkan. Mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan hidup mereka bertumbuh di dalam hadirat-Nya. Amin ya.